Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yudillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman. Shadaqallahul aliyyil adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Dan alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat bisa menyaksikan kembali video ceramah kultum yang ada di depan kita. Dan juga dengan rahmat dan hidayat Allah, kita dapat mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah sampai sekarang kita mendapatkan nikmat sehat dan panjang umur. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam, Islam mempunyai bulan-bulan yang istimewa. Beda dengan bulan-bulan yang ada yang sering kita dengar. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Tetapi di dalam Islam kita mempunyai bulan-bulan sendiri. Nah, kita nyanyiin yuk. Ada syairnya yaitu seperti ini. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Itulah nama-nama bulan dalam Islam. Sama ada 12 bulan, tetapi berbeda karena ini adalah agama kita. Dan yang kita ketahui awal mula adanya tahun baru Islam, bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Apa sih arti dari bulan Muharram? Nah, arti dari bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bulan yang dimana diharamkan oleh Allah untuk berperang dan bertumpah darah. Nah, orang-orang Arab dulu demen banget sama peperangan, sama saling bunuh-membunuh demi apa? Demi kepentingan kelompok, golongan, dan lain-lain. Tetapi ketika ada bulan Muharram ini ada, nah, tidak diperbolehkan perang, tidak diperbolehkan saling bunuh-membunuh. Nah, itulah adanya bulan Muharram. Nah, ada hari-hari yang dimana diistimewakan oleh Allah di dalam bulan Muharram ini. Salah satunya adalah di tanggal 10 Muharram disebut hari Asyura. Nah, banyak keistimewaan-keistimewaan yang ada di tanggal 10 ini. Contohnya, ketika Nabi Adam membuat kesalahan dan bertaubat, diterimanya di tanggal 10 Asyura. Nabi Musa ketika itu dikejar sama pasukan Fir'aun. Dan ternyata apa? Nabi Musa memenangkan dari peristiwa tersebut dan akhirnya Nabi Musa berjaya, Fir'aun tenggelam dan tewas di Laut Merah. Nah, ini apa? Ini banyak keistimewaan di tanggal 10 Asyura. Dan saya ingin menceritakan ada peristiwa yang hebat, cerita yang hebat di tanggal 10 Asyura.
10 Asyura itu adalah hari yang istimewa. Karena kita disunahkan oleh Nabi untuk berpuasa. Nah, kembali lagi kepada cerita tersebut. Nah, dulu di zaman saat Nabi Ibrahim hidup, ada raja yang namanya Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini tidak senang apabila kekuasaannya diganti oleh orang lain. Nah, ketika itu Raja Namrud bagaimana sih caranya agar dia itu tidak bisa digantikan oleh orang lain? Salah satunya adalah membunuh setiap bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dan tiba-tiba lahirlah Ibrahim. Nah, Ibrahim lahir diasingkan ke hutan. Nah, saat itu besarlah Ibrahim, dan Ibrahim diberikan oleh Allah suatu mukjizat kritis, cerdas, pintar. Nah, di zaman Nabi Namrud, di zaman Raja Namrud dan pengikutnya itu adalah penyembah berhala. Berhala dari yang kecil sampai yang besar itu benar-benar disembah. Nah, tetapi apa? Nabi Ibrahim ketika hidupnya itu kritis, pintar, cerdas. Bertanya-tanya dia saat menengok keluar. Dia melihat matahari besar. Ditanya matahari tersebut, apakah kamu Tuhan yang sebenarnya? Dan ternyata apa? Mataharinya tenggelam. Nabi Ibrahim menjawab, oh kamu bukan Tuhan. Kamu hilang. Bulan datang. Ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim, kamu pasti Tuhannya. Dan ternyata bulan redup lagi, muncul matahari. Nabi Ibrahim, nggak mungkin Tuhan itu ada, hilang, hilang ada, nggak mungkin. Tuhan itu pasti ada. Dia itu pasti melihat. Dia itu pasti memantau kita. Dia itu pasti mengontrol kita. Dia itu pasti mengawasi kita. Di mana kita, perbuatan kita pasti diawasi oleh Tuhan. Nah, tiba-tiba akhirnya Tuhan itu adalah seperti angin yang bisa dirasakan dan tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim besar, Raja Namrud dan pengikutnya pergi jauh, dan saat pulang, sebelum pulang, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengunjungi markas Raja Namrud tersebut. Dalam keadaan Namrudnya pergi dengan pasukannya. Dihancurkan berhala-berhala. Dari yang kecil, duar. Yang besar, duar. Yang lebih besar, dihancurkan. Ada satu berhala yang paling besar, tapi tidak dihancurkan. Untuk apa? Nah, ini adalah untuk percobaan, tes di antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dihancurkan berhala-berhala dari yang kecil, sedang, besar, dan ada yang besar. Tiba-tiba saat dihancurkan, kampaknya ditaruh di berhala yang sangat besar, di pangkuan yang sangat besar. Dan akhirnya apa? Kelompok Raja Namrud datang bersama Raja Namrud, melihat hal yang demikian rupa, berantakan, hancurnya berhala-berhala yang dia sembah, dianggap Tuhan. Dan ternyata apa? Geram Raja Namrud. Bertanya, siapa ini yang melakukan? Dengan geramnya Raja Namrud. Banyak yang bilang, saya tidak tahu. Oh, yang tidak ikut hanya satu loh, Ibrahim. Coba ditanya, oh benar ada Ibrahim. Datang Ibrahim ke depan Namrud. Ditanya, wahai Ibrahim, apakah kamu tahu? Dengan geramnya nih Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim bilang apa? Bukan saya. Dengan tenang. Dengan geramnya Raja Namrud, dia langsung mengatakan lagi, wahai Ibrahim, kalau bukan engkau siapa lagi? Karena di sini hanya ada engkau. Wahai Tuhan, dijawab oleh Nabi Ibrahim, apakah kamu melihat berhala yang sangat besar? Berhala yang sangat besar ini yang memegang kampaknya. Nah, siapa tahu dia yang menghancurkan semuanya. Dengan geramnya Raja Namrud bilang apa? Mana mungkin
berhala besar ini yang menghancurkan berhala-berhala kecil? Nggak mungkin. Nabi Ibrahim dapat jawabannya. Kalau misalkan Tuhan yakin dia tidak bisa menghancurkan, kenapa Tuhan sembah berhala tersebut? Langsung, bukannya dapat jawaban yang pas, walaupun banyak pengikutnya di situ yang sedang berpikir, tetapi Raja Namrud makin geram. Akhirnya apa? Algojo di zaman Nabi Namrud langsung mengeksekusi Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk dibakar hidup-hidup, dibuat kayu, api yang menyala sangat besar. Dan tiba-tiba apa? Diikat tangan Nabi Ibrahim, dibakar sampai tidak terlihat Nabi Ibrahimnya karena apinya besar. Dan saat apinya mati, Nabi Ibrahim masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang terluka, tergoles oleh api tersebut. Langsung jalan. Nah, akhirnya banyak orang-orang dalam kelompok Raja Namrud berpikir bahwasanya, oh, Tuhanku bukan berhala-berhala ini, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari sini kita banyak pelajaran yang kita dapat. Kesabaran, keuletan dari hal yang kecil bisa menghasilkan hal yang besar. Nah, Nabi Ibrahim kecil diasingkan di hutan. Tiba-tiba dengan mukjizatnya Allah diberikan pemikiran yang kritis. Tibalah masanya hancur. Masa-masa kemasan Raja Namrud oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dari sini kita harus banyak mengambil pelajaran, hikmah yang kita dapatkan dari bulan Muharram. Di tanggal 10 banyak keistimewaan. Salah satunya adalah keistimewaan ketika itu ada tragedi yang sangat besar, dibakarnya hidup-hidup, dilihat oleh orang-orang pada zaman Nabi Ibrahim tersebut, pada zaman kekuasaan Raja Namrud. Dan tiba-tiba apa? Tidak tergores sedikit pun, tidak terbakar jasad dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur man kola. Dan karena kita pemuda, saya ingin memberikan motivasi kepada pemuda. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.